Kelas 6, Tema 6, Menuju Masyarakat Sejahtera. Subtema 3, Masyarakat Sejahtera, Negara Kuat. Pembelajaran 6. Ayo berlatih pada halaman 119. Bacalah teks yang berjudul Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga pada halaman 117. Selanjutnya, teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Informasi yang didapat dari judul bacaan yaitu informasi yang saya dapat saat membaca judul yaitu Kementerian Agama Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Informasi yang didapat setelah membaca teks. Informasi yang saya dapat setelah membaca teks bacaan di atas yaitu Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari pihak-pihak. Kesimpulan, judul dan isi teks sama saat hanya membaca judul dan setelah membaca teks. Ayo menulis pada halaman 120. Apa pengalamanmu ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Tulislah pengalamanmu dalam bentuk tulisan di kolom berikut, kemudian presentasikan di depan kelas untuk dinilai oleh guru dan juga teman-temanmu. Sebagai warga negara yang baik, saya melaksanakan tanggung jawabku dengan belajar dengan tekun. Ayo berdiskusi pada halaman 120. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak, kemudian diskusikan bersama anggota kelompokmu mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan pula dampak dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Tulislah hasil diskusimu pada kolom berikut. Tanggung jawab sebagai warga negara diantaranya yaitu mau berteman dengan semua orang sehingga dapat terjalin rasa kesatuan dan persatuan. Ayo berlatih pada halaman 120. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana? Reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan? Jawablah pertanyaan tersebut dengan menuliskannya dalam kotak berikut. Saya dapat membuat reklame. Saya akan memilih salah satu media reklame sebagai contoh poster, lalu saya akan menyiapkan alat serta bahan. Kemudian saya akan menentukan rancangan membuat poster. Selanjutnya saya akan membuat poster. Saya ingat tentang pengertian reklame. Reklame adalah setiap kegiatan yang bertujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan maksud menarik perhatian
dan keinginan tentang yang diinformasikan. Media reklame diantaranya reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual dilihat dari pemasangannya, ada reklame dalam ruang, dan ada juga reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di tempat yang strategis yang bisa dilihat orang secara jelas. Sedangkan reklame di luar ruang biasanya ditempatkan pada area yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Ayo mengamati pada halaman 121. Amatilah gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan contoh poster. Poster termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Bagaimanakah ciri-ciri poster menurutmu? Tuliskan dalam kolom berikut. Ciri-ciri poster yaitu berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Tulisan pada poster hemat kata, tapi padat makna. Kalimat dan gambar pada poster bersifat persuasif, dan poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Ayo berkreasi pada halaman 125. Buatlah poster sederhana berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Pilihlah salah satu tema berikut. 1. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 3. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. 4. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Buatlah pada selembar kertas, lalu kumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu untuk dinilai. Tuliskan alat dan bahan yang akan kamu gunakan. Tuliskan juga gambar dan teks yang akan kamu tuangkan dalam poster. Tuliskan dalam kolom berikut. Alat yang digunakan yaitu pensil, mistar, dan krayon. Bahan, kertas. Gambar yang akan digunakan yaitu gambar pohon, gambar anak laki-laki dan perempuan, dan gambar kotak sampah. Teks yang akan digunakan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, aksi buang sampah, bersih itu sehat. Ayo renungkan pada halaman 125. Coba renungkan tentang dampak dari pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Apa akibatnya jika setiap warga negara melaksanakan tanggung jawab? Apa pula akibatnya jika banyak warga negara yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari? Tulislah hasil renunganmu dalam kolom berikut. Jika warga melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dengan baik, maka akan tercipta kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan tertib. Namun, jika banyak warga yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dengan baik, maka akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat.